Shalom, selamat sore teman-teman semua. Semoga teman dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan sore hari ini lagi berjumpa lagi untuk kita kembali pada sharing kita nyambungkan hari kemarin, saudara. Saya tidak bosan-bosan untuk membagikan sharingan firman Tuhan kepada saudara semua hari ini yang berlandaskan pada ayat Alkitab, ya, di dalam Kejadian, ya, Perjanjian Lama, Kejadian pasal 45 ayat 5 sampai ayat yang ke-8, saudara. Nah, di sini yang kita akan bahas adalah saya memberikan kita tema yaitu kedewasaan pribadi. Saya akan membacakan ayat-ayatnya, saudara. Langsung aja kita. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku untuk mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku untuk mendahului kamu, untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir, saudara. Nah, di sini nampak jelas, saudara, bahwa memang di dalam perjalanan kehidupan Yusuf di sini sangat penting sekali. Ya, mungkin yang kita lihat adalah seorang Yusuf di mana ketika menjalani kehidupannya, sebelum nyampe ke istana dia dibuang, dia tidak dianggap oleh saudaranya, keluarganya, lain dan sebagainya, saudara. Tetapi inilah proses kehidupan seorang Yusuf. Dia mau bertanggung jawab atas hidupannya, keluarganya, lain dan sebagainya, saudara. Maka itu tema kita sore hari ini adalah bukan tentang berkat, saudara, tetapi tentang kedewasaan seseorang. Kedewasaan ini sangat penting, saudara, bagi saudara dan saya semua. Jadi penting di sini adalah mari kita refleksi tentang kehidupan kita. Apakah saya sudah dewasa atau belum? Dewasa rohani, baik secara jasmani, ya. Nah, kedewasaan seseorang, saudara, tidak ditentukan dari usia. Tetapi kedewasaan seseorang di sini adalah ditentukan seberapa besar dia mau menerima tanggung jawab dalam kehidupannya. Mau tua atau muda tidak peduli, tapi dia mau menerima tanggung jawab, maka itu adalah orang yang dewasa. Nah, saudaraku sekalian, biarlah mari kita belajar dari seri firman Tuhan ini, bahwa seseorang mungkin terlihat secara fisik tua, ya, tetapi secara pribadi tidak, ya. Itu relatif, saudara. Jadi dalam kata kunci dalam pembacaan kita ini adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab apa yang Yusuf berikan terhadap keluarganya, terhadap dirinya sendiri? Tanggung jawab apa yang dapat kita pelajari melalui kehidupan Yusuf, saudara? Nah, poin yang pertama langsung aja, yaitu Yusuf justru bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, saudara. Ketika dia dibuang, saudara, oleh saudaranya, keluarganya, bahkan dia tidak dianggap, Yusuf bertanggung jawab bahwa Yusuf tahu masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Yusuf tahu bahwa masa depannya bukan berada di tangan saudara, keluarganya, tetapi ada di dalam tangan Tuhan. Maka Yusuf tahu bahwa dirinya harus dewasa menghadapi semua persoalan ini, saudara. Jadi firman Tuhan mengatakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Artinya ini kata Yusuf terhadap saudaranya. Dia tidak pernah menyatakan saya sakit hati, saya kecewa terhadap saudara saya. Tetapi dia mengatakan bahwa semua ini atas izin dan pertolongan Allah. Ya, saudaranya merasa malu kalau saudaranya merasa malu ketika mereka kelaparan di negeri mereka. Mereka harus meminta kepada Yusuf untuk Yusuf menolong mereka. Maka Yusuf pada akhirnya menjadi berkat.
bagi keluarganya sendiri. Itu poin yang pertama, saudara. Yusuf bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, saudara. Ya, jadi Yusuf bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bahwa dia tahu apa maksud dan tujuan Allah dalam kehidupannya. Ketika dia ditempatkan di tanah Mesir untuk berkuasa, dia ditempatkan menjadi bapa atas Firaun. Dia dipercayakan segala kekuasaan, segala kepercayaan, semuanya atas Yusuf. Karena waktu itu Yusuf memang masih sangat muda, saudara. Ya, Yusuf punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya, dia tidak mengeluh, saudara. Ketika mengalami masalah persoalan, dia tidak pernah mengeluh, tetapi dia tahu bahwa semuanya akan terjadi dan bahkan akan begitu saja lewat. Karena Yusuf punya masa depan, punya iman, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, setiap kita yang punya kepribadian seperti Yusuf, mari kita belajar dari keterpurukan kita, masa lalu kita, dosa-dosa kita. Tinggalkan semuanya itu dan pandanglah masa depan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, saudara. Itu tanggung jawab yang pertama. Tanggung jawab yang kedua adalah Yusuf bertanggung jawab terhadap keluarganya sendiri, saudara. Di ayat 5 sampai ayat yang ke-8 sudah jelas, saudara. Saya bacakan di ayat yang ke-7 saja, saudara. Ayat yang ke-7 di sini berkata demikian. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong, saudara. Jelas sekali ya, saudara semua. Jadi di sini adalah Yusuf bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ketika ia menjalankan apa yang ayahnya perintahkan, ia menggembalakan kambing domba, saudara. Itu di Kejadian pasal 37 ayat 1 dan 2. Itu Yusuf bekerja sebagai peternak, penggembala kambing domba. Ia menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab semua. Dia melakukan semuanya. Tanggung jawab Yusuf terhadap keluarganya juga nampak ketika Yusuf mengusahakan untuk semua anggota keluarganya pindah ke Mesir, saudara, karena kelaparan yang terjadi pada saat itu. Bahkan Yusuf mengajak saudara-saudaranya untuk melihat kejadian-kejadian negatif yang dialaminya dari sisi yang positif, bahwa ada maksud Allah yang terjadi atas kehidupannya. Karena sebagai manusiawi, saudara-saudara Yusuf, keluarga Yusuf ini, mereka merasa malu ketika mereka tidak menganggap Yusuf. Mereka membuang Yusuf. Tetapi ketika kelaparan besar, Yusuf menjadi berkat buat mereka. Mereka malu, saudara, tapi Yusuf tidak memandang itu, tidak menggunakan itu sebagai senjata untuk menyerang saudara dan keluarganya. Itulah tanggung jawab Yusuf terhadap keluarganya. Kedewasaan pribadi dibuktikan bukan hanya ketika seseorang sudah mempunyai jabatan yang tinggi, bukan karena seseorang sudah mempunyai pekerjaan yang bagus, tetapi tanggung jawab dan mau menjalankan itu sesuai dengan komitmen, sesuai dengan imannya kepada Allahnya. Itu adalah poin yang kedua, saudara, yaitu Yusuf bertanggung jawab terhadap keluarganya. Poin yang ketiga di sini adalah Yusuf bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Apa yang dilakukannya, Yusuf tetap bertanggung jawab. Di sini terlihat jelas, saudara, bahwa ketika Yusuf berada di rumah Potifar memberikan segala-galanya, tanggung jawab itu kepada Yusuf, dan Yusuf merawat itu semuanya berjalan lancar. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Yusuf juga tidak mau digoda oleh istri Potifar. Yusuf tidak mau meneladani itu, saudara, karena Yusuf tahu punya masa depan yang sudah disediakan Allah. Yusuf, di situ juga Yusuf ketika ia mempercayakan segalanya, Potifar mempercayakan segalanya kepada Yusuf. Yusuf melakukan semuanya dengan ikhlas. Yusuf melakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Maka Yusuf tidak melihat itu sebagai suatu batu sandungan atau persoalan. Saudara-saudaraku yang sekalian, terlihat juga ketika Yusuf bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, ketika Yusuf berada di penjara, saudara. Yusuf juga menjadi kesayangan di dalam kepala penjara, saudara. Yusuf melakukan semuanya untuk masa depannya. Ketika dia dalam penjara, saudara, Yusuf menjadi anak kesayangan kepala penjara. Bagaimana mungkin bisa terjadi, saudara? Itu di luar daripada hikmat manusia.
Semuanya karena rencana Allah. Dia dipercaya oleh kepala penjaranya, saudara, untuk mengurus semua tahanan yang ada di dalam penjara. Di dalam Kejadian pasal 39, saudara bisa baca nanti. Itu Yusuf menjadi anak kesayangan kepala penjara pada waktu itu. Karena apa? Yusuf bertanggung jawab atas pekerjaannya. Itu poin yang ketiga, saudara. Ya, saya pikir cukup jelas. Dan poin yang keempat adalah Yusuf bertanggung jawab terhadap imannya, saudara. Ini yang paling inti daripada kehidupan Yusuf. Kehidupan Yusuf adalah intinya adalah dia bertanggung jawab atas imannya. Karena dia tahu bahwa dia adalah seorang anak muda yang pada zaman itu. Dia adalah anak muda, saudara. Bahkan Yusuf adalah contoh-contoh dalam Alkitab. Dia menjadi seorang seorang yang penuh iman pada zaman itu, saudara. Kehidupannya sangat mudah dan imannya sangat luar biasa. Itu sangat terlihat ketika Yusuf melakukan semua tanggung jawab kehidupannya. Ya, nampak jelas bahwa Yusuf juga adalah seorang yang memiliki keintiman dan keakraban dengan Tuhan. Dia selalu meminta petunjuk Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Maka apa yang didapatkan, semuanya dia percaya. Yusuf punya iman bahwa apa yang terjadi atas kehidupannya itu semua seizin Tuhan. Sehingga masa depan Yusuf diubah secara luar biasa, bahkan 2 kali lipat tanggung jawabnya, dan menjadi orang yang luar biasa, berkuasa, menjadi bapa atas Firaun dan berkuasa atas tanah Mesir, saudara. Ya, karena apa? Yusuf punya iman yang luar biasa, saudara. Iman di sini saya akan membacakan, ya. Kejadian pasal 39 ayat 8 dan 10. Yusuf tidak mau mengecewakan Allah di dalam kehidupannya. Dia juga tidak mau mengecewakan Potifar yang telah mempercayakan segala sesuatu kepadanya. Ya. Imannya yang luar biasa nampak dalam keseharian. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Maka dari 4 poin ini, saudara, kita belajar tentang sebuah tanggung jawab, sebuah kedewasaan rohani yang pada intinya menjadi berkat bagi sanak saudara dan keluarganya. Ini adalah suatu transformasi, saudara. Jadi kedewasaan seseorang tidak dilihat daripada usianya yang sudah tua, tetapi dilihat dari kemampuannya, seberapa besar dia mau menerima tanggung jawab dan menjalankan tanggung jawab itu sesuai dan sampai pada tuntas. Dari kehidupan Yusuf juga kita belajar bagaimana kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita, bertanggung jawab terhadap iman kita. Jadi mari kita belajar, saudara, bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin besar kalau kita tidak melalui suatu proses. Jadi marilah kita belajar dari proses-proses hidup kita. Mungkin saudara dan saya punya proses perjalanan hidup yang berbeda-beda, tetapi hargailah itu menjadi suatu perjalanan menuju kepada suatu kesuksesan. Amin, saudara. Semoga saudara diberkati Tuhan dan kita dalam keadaan yang sama untuk bertemu lagi di minggu atau di hari-hari yang baru, saudara. Semoga teman-teman semua mendapat hikmat daripada Tuhan pada sore hari ini. Dan terakhirnya adalah, jika teman-teman yang punya pertanyaan seputar sering firman Tuhan ini, tinggalkan pertanyaannya di bawah kolom komentar dan kita akan seringkan di minggu atau di hari-hari berikutnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.